Ini tema kita adalah kuasa dan otoritas dalam hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Anda bisa baca di HP maupun di layar depan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam tema kita ini, kuasa rohani tidak lahir dari pengetahuan, jabatan atau pengalaman, tetapi dari hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Banyak orang tahu tentang Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus, tapi belum tentu bisa merasakan namanya kuasa Roh Kudus. Lagu tadi itu udah lagu lama kok, lagu lama. Holy, holy, tapi dengan hati yang rindu, dengan penghayatan yang dalam, Roh Kudus bekerja. Ya. Penyembahan itu artinya kita sedang mesra-mesraan dengan Roh Kudus. Itu loh, makanya kegiatan doa itu jangan hanya sekedar rutinitas, tapi harus ada kuasa di dalamnya. Perjalanan rohani melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang di depan dan berlari menuju pada tujuan. Setiap kita pernah mengalami kecewa, pernah berhasil, pernah juga gagal. Tapi jangan bangga dengan masa lalu. Dan juga jangan hidup dengan masa lalu. Kekecewaan di masa lalu itu adalah sampah yang tidak perlu kita ingat. Ya. Itu sampah. Jangan taruh sampah di atas kepala. Bawa kepala sendiri aja udah pusing, apalagi dari yang lain. Lupakan itu. Berlari menuju ke depan. Ya. Kita punya banyak alasan untuk kecewa dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan, kita punya alasan juga. Dan tidak terhitung alasannya untuk kita tidak pernah kecewa dalam hidup ini. Ya. Jadi oleh karena itu jangan bangga masa lalu. Makanya saya nggak pernah cerita masa lalu di sini. Kebanggaan masa lalu enggak. Kekecewaan masa lalu juga enggak. Paulus berkata, semuanya dianggap sampah. Paulus itu orang hebat loh, nggak cacat melakukan hukum Taurat. Apa sih hukum Taurat itu? Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormati ayah ibumu, dan lain sebagainya. Dikatakan, sejak masa mudanya, dia tidak bercacat satupun terhadap hukum itu. Ya, tidak bercacat. Ya. Itu di kecil sonnya nama. Ya, jadi melakukan hukum Taurat, Paulus tidak bercacat apapun. Ya. Nah, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi yang menuntun
menguatkan, mengajar, dan memperlengkapi kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan perasaan-perasaan, tidak. Bukan juga katanya-katanya. Kita harus mengalami yang namanya Roh Kudus. Kuasa dan otoritas sejati berasal dari hubungan intim dengan Roh Kudus. Ya. Keintiman dengan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu kita belajar yang pertama dari tema kita ini. Yang pertama kita harus pelajari, Roh Kudus memberi kekuatan untuk meninggalkan masa lalu. Jadi jangan hanya mengeluh terus. Maaf, saya senang mendoakan jemaat, tapi jangan hanya mau diminta didoakan terus-terusan. Tapi Anda juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Makanya setiap kali saya terima pokok doa, tapi berdoa juga ya. Saya kan bukan super power, sama saya juga butuh Roh Kudus ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Masa lalu tidak boleh menjadi penjara bagi masa depan kita. Ada beberapa banyak orang tidak pernah maju dalam hidup. Kenapa? Takut dikecewakan. Ya kan? Takut ditolak. Takut salah. Takut dipersalahkan. Dan selalu mengkambing hitamkan orang. Bayangkan, kambing gak berbuat salah, tapi tetap disebut namanya kambing hitam. Betapa menderitanya kambing hitam. Kambing itu, saudara, banyak berkorban, saudara. Berkorban bagi manusia, tapi tetap disalahkan kambing hitam. Ya, tidak ada anjing hitam. Karena anjing hitam sudah jadi saksang. Ya. Kegagalan bukanlah identitas kita. Kegagalan itu bagian dari kesuksesan. Kalau gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Donald Trump itu, Anda tahu Donald Trump kan? Berapa kali dia gagal dalam pernikahan? Siapa yang tahu? 4 kali. 4 kali lu gagal. Tolong jangan bermain-main kau lagi pegang proyektor. Ya. 4 kali gagal. Joe Biden dalam pernikahan gagal nggak? Gagal. Istri yang sekarang bukan istri yang dulu, istri yang baru. Tapi jangan ikuti ya. Jangan ikuti ya. Dalam dunia usaha, Donald Trump pernah bangkrut, sering dia bangkrut. Kalau ingat 2 tahun yang lalu, Trump Plaza itu dirobohkan. Itu punya dia, kenapa? Tidak sanggup membiayai, kena utang. Jadi setiap manusia yang sukses itu pernah gagal dalam hidup. Tapi yang membedakannya dengan manusia lain adalah dia terus berjuang. Dia nggak pernah menikmati hidup di dalam kejatuhan. Amin. Maka dari itu jangan mudah menghakimi orang. Makanya sekali lagi saya ingatkan kita semua. Saya itu ya, kalau saya mendengar hamba Tuhan ada kesalahan, ada dosanya, saya nggak pernah bawa di atas mimbar ini. Hari ini dia bisa jatuh, tapi Tuhan bisa mengangkat dia untuk selama-lamanya bangkit. Amin. Amin. Ketua-ketua FA, calon ketua FA harus tahu hal ini. Jangan jadikan bahan khotbah hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita dengar kesalahannya. Mungkin dia salah. Tapi itu jangan jadi bahan khotbah.
Setuju ya? Amin. Termasuk kita semua juga. Ya. Alkitab berkata, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Sejelek apapun dia. Daud dengan Saul itu jelas loh, Saul itu salah. Salah nggak Saul? Salah. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia dia salah. Sehingga roh Tuhan undur daripadanya, dipindahkan kepada Daud. Dan beberapa kali Daud punya kesempatan membunuh, dikatakan tidak. Sebab dia ini orang yang diurapi Tuhan. Entah bagaimana, entah dalam perang, atau dari mana saja, dia akan mati dengan cara Tuhan. Tapi jangan dengan tanganku. Amin. Ini pelajar kita semua, saya juga pelajar. Saya bergumul loh saudara. Selama Anda di bawah pengembalaan saya, pernah nggak dengar saya jelek-jelekin gereja saya yang lama? Ini ada Kotoni di sini. Pernah dengar? Bu Elis pernah dengar? Bukan berarti nggak ada masalah juga. Pasti ada masalah, namanya manusia pasti ada masalahnya. Gereja itu pernah nggak ada yang sempurna, karena manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Makanya jangan baperan kalau beda pendapat dengan siapapun. Siapa yang suka baper di sini? Semuanya orang-orang yang dewasa, ya, semuanya penghuni-penghuni surga. Haleluya. Ya. Keberhasilan masa lalu juga tidak boleh membuat kita berhenti bertumbuh. Karena hari ini udah berhasil, udah pokoknya nyaman. Hati-hati. Tuhan itu anti kenyamanan. Gereja mula-mula saudara, waktu mereka semua disertai dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, dikatakan tidak ada yang kekurangan di antara jemaat, kaya semua. Kenapa? Ketika punya harta masing-masing mereka bagikan bagi orang miskin. Ya. Sehingga tidak ada yang kekurangan. Akhirnya gereja mampan di akhir waktu, pada waktu itu. Tuhan obrak-abrik, Tuhan izinkan aniaya besar, sehingga mereka berpencar ke seluruh dunia, dan akibatnya 70% penduduk dunia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Jadi jangan sampai kita digoncang dulu, baru sadar. Ya. Kadang-kadang kelemahan anak-anak Tuhan, orang Kristen, ketika mulai diberkati, seringkali lupa diri, tenggelam dengan berkat, terlalu berat berkat untuk dia terima. Makanya Tuhan itu selalu bijak ya. Tuhan memberkati sesuai kapasitas. Kalau seorang office boy tentu gajinya nggak mungkin 10 juta. Ya kan? Kalau 10 juta gajinya bisa pingsan. Ya kan? Pembantu rumah tangga bisa pingsan. Hah? 10 juta? Tapi bagi seorang manajer, gaji 10 juta itu biasa aja kan? Biasa nggak? Biasa. Nggak jantungan. Jadi sesuai kapasitas. Ya. Bahan bakarnya, olinya motor 100 cc dengan motor 1000 cc tentu berbeda. Kalau 100 cc mungkin ya olinya mungkin ya nggak nyampe 1 liter kan. Tapi coba kalau 1000 cc minimal 3,5 liter. Larinya pun berbeda. Tetap gigi 1. Tapi biarpun motornya Bu Elis, motor Beatnya dikasih gigi 3, nggak bisa mengejar yang 1000 cc ini, cuma gigi 1. Ya kan? Nggak mungkin. Jebol itu motor. Jebol. Tapi coba kalau sama-sama 1000 cc.
Kamu bisa balapan, saya juga bisa. Bisa kan? Karena sama. Ya. Jadi kita ini harus semakin hari harus semakin bertumbuh. Pertumbuhannya apa? Bertumbuh secara rohani yang dikenal dengan istilah ilmu padi. Ilmu padi itu nggak pernah tegak loh ke atas. Padi itu coba kalau pernah jadi petani. Siapa yang sering pernah ke sawah? Yang pernah ke sawah? Nah, saya pernah ke sawah dan saya pernah nyangkul di sawah dulu pernah. Saya juga pernah panen padi di sawah. Kalau Anda pernah lihat padi yang berisi, dia pasti begini bentuknya. Tapi kalau padi tegak berdiri, biasanya itu gabah. Yang dikenal dengan penampilan luar. Kalau istilah orang Manado, parlente. Dan peribahasa mengatakan, biar kantong kosong, tapi nggak kalah aksi. Keropos, gengsinya. Jadi kita harus bertumbuh. Makin diberkati, makin sukses, harus makin rendah hati. Ya. Lalu Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mengalami pemulihan dan perubahan. Jadi nggak bisa sendirinya, makanya kita nggak bisa jauh dari rumah doa. Ya. Rumah doa itu penting. Roh Kudus itu penting, hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Jangan hidup terus-menerus di belakang. Ketika Tuhan sedang memanggil kita untuk maju ke depan, izinkan Roh Kudus menyembuhkan luka, melepaskan kepahitan, dan membebaskan kita dari kegagalan masa lalu. Harus lupakan masa lalu. Itu ditulisan catatan penting, itu baca. Nanti saya kirimkan di grup dalam bentuk gambar. Renungkan ini. Anda menggunakan jadi bahan khotbah juga bagus ini. Sudah jadi toh. Yang kedua, yang kita pelajari dari tema kita ini, Roh Kudus memberikan kuasa untuk berjalan dalam otoritas Allah. Ya, tidak harus menjerit-jerit kita, walaupun kadang juga saya menjerit juga. Tapi bukan itu ukurannya. Kalau suara kita kencang, maka Roh Kudus lebih luar biasa. Bukan itu. Meskipun kita harus kencang suara. Tapi bukan itulah ukurannya. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu gak gampang, saudara. Hidup konsisten itu gak mudah. Harus latihan. Ya nggak biasa bangun pagi, coba latih diri 21 hari aja. Bangun jam 4 pagi, nanti keterusan, saudara. Anda bisa karena biasa. Biasakan disiplin waktu, hadir tepat waktu, bahkan sebelum waktu. Latih 21 hari, nanti biasakan disiplin waktu. Bisa. Amin. Itu butuh latihan, bos. Ya, butuh latihan. Makanya program Deddy Mulyadi itu bagus bagi anak-anak berandalan itu, yang kerjanya main game terus ditaruh di barak militer. Di sana kan nggak bisa kan? Anak-anak yang berandalan tadi akhirnya apa terjadi? Mereka disiplin seperti seorang militer. Dan orang yang disiplin dalam hidup itu pasti sukses. Amin? Orang disiplin itu menyukai tantangan, bukan ciut masalah tantangan. Ya. Tidak mudah baperan. Ya. Kan repot juga kalau udah tua baperan, bingung kita. Ya. Makin bertambahnya usia makin bijaksana, makin cerdas. Anak muda pun juga bisa lebih cerdas, lebih bijaksana dari orang tua. Kedepannya 5 bulan lagi bisa lebih cerdas ini Tanu dibanding saya. Bisa. Di sekolah ini di pengkhotbah yang luar biasa. Bertobat kamu. Kalau tidak bertobat, hati-hati.
Bisa. Bahasanya bisa juga mempengaruhi banyak orang. Jangan dikira yang sudah tua-tua aja yang bisa punya pengaruh. Bisa, Tano juga punya pengaruh. Hebat pengaruhnya. Ya kan? Hebat. SEO juga bisa punya pengaruh yang positif. Ya kan? Teman-teman yang lain nyontek, dia gak nyontek. Tapi diajari bagaimana supaya dapat nilai. Kapan yang nyontek? Saya ngajari. Tapi nggak semuanya, supaya saya tetap jadi juara umum. Kan gitu kan? Bisa. Ada guru belajar sama murid loh. Ada. Itu gurunya Stephen waktu SMP. Dia cerita, saya belajar dari murid saya. Ya memang guru seperti ini butuh kerendahan hati ya. Butuh kerendahan hati. Ya. Jadi sekarang kasih Tuhan, Roh Kudus memberikan keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Berani. Tapi keberanian tidak konyol. Keberaniannya berbeda. Ya. Itu apa? Roh Kudus memberikan kuasa untuk berjalan dalam otoritas Allah. Dia berikan keberanian kepada kita. Ya. Bukan keberanian yang konyol. Ada orang yang punya keberanian, saudara. Tapi ini dulu waktu kita baru praktek ya, ada junior kami dulu, ada pemuritan namanya pemuritan 1 bulan. Jadi 30 hari dilatih anak-anak itu namanya pemuritan khusus atau pempus. Nah, akhir dari materi pelajaran ini suruh menginjil. Yang mereka injil itu tukang beca, yang punya warung, dipantau sama senior, termasuk saya memantau. Lihat, ada yang menginjil. Tapi ada yang baru, namanya masih baru kan. Langsung dia datang, temuin, Pak, apa baru bertobat dong? Kalau wah masuk neraka. Marah dengan apa kamu bilang? Iya kalau nggak bertobat masuk neraka. Apa dia marah itu, orang itu marah kan, ambil kayu. Apa mau bilang? Maaf. Tapi dari peristiwa itu, saudara, ya dari peristiwa beliau ya konyol dalam memberitakannya, dari situ dia belajar. Dari akhirnya apa? Dia lebih bijaksana memberitakan firman. Yang namanya baru-baru kan bingung kan? Belum pernah menginjil seperti itu. Pertama-tama kita menginjil face to face itu bingung. Memulai dari mana gitu. Apalagi notabene-nya bukan Kristen yang kita injili. Nah, matang enggak? Saya ini banyak doakan orang seberang, tapi dengan cara yang bijak. Bahkan khotbah pun juga khotbah di depan mereka, tapi dengan cara yang lain. Mau ada orang yang coba-coba melakukan cara yang lain, diusir, saudara. Itu udah ada. Diusir. Karena terlalu konyol. Betul kita menceritakan nama Yesus. Tapi kita harus membutuhkan Roh Kudus. Berikan keberanian melakukan kehendak Tuhan. Bukan dengan cara yang konyol. Amin. Ya. Saya pernah doakan anak. Di dadanya ada benjolan. Ini orang kedar ini. Bukan orang Kristen. Sekali doain sembuh. Lalu neneknya datang ke rumah. Saya bilang gampang. Nanti kalau sakit lagi, bilang aja dalam nama Yesus. Saya kan bukan Kristen, Pak. Nggak apa-apa, Yesus bagi semua orang. Nggak apa-apa. Nggak tersinggung, karena apa? Ya karena dia sudah mengalami mukjizat, toh. Jadi bukan keberanian yang konyol, tapi keberanian yang Roh Kudus tuntun. Ya. Roh Kudus memberikan hikmat dalam mengambil keputusan. Banyak orang mengambil keputusan sembarangan, menyesalnya belakangan. Sekarang ya saudara, dunia medsos ini kalau menawarkan produk luar biasa. Saya pernah melihat penyedot debu mobil. Penyedot debunya itu kecil, segini. Tapi di iklan di Sofinya saudara, buah semangka bisa disedot nggak jatuh.
iklannya ada. Wow, sampai saya tertarik, saya beli juga. Begitu beli, ya ilah, sebutir debu aja. Itulah iklan, misal saya belakangan, tuh memang iklan ini. Untung harganya nggak mahal, cuma 30.000. Logika saya sebetulnya nggak masuk juga ya. 30.000 bisa menyedot semangka. Sekalian aja semangka dibuat jadi jus. Itulah dunia ini. Banyak tawaran-tawaran. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak berjalan bersama dengan Roh Kudus, bisa kita tertipu. Enggak? Ada beberapa banyak orang tertipu cari jodoh di medsos. Banyak saudara. Dan yang paling tragisnya saudara, pada waktu pesta pernikahan, nah biasa kan namanya pengantin baru, pemberkatan, ada namanya ciuman kudus, ya, ciuman yang halal maksudnya, sudah diberkati. Pada waktu suaminya membuka cadarnya, tanpa disengaja ketarik rambutnya saudara. Begitu ketarik rambut dan ternyata topeng di wajahnya ketarik juga, ternyata nenek-nenek. Ini benar ada di medsos itu. Makanya ya, jangan terlalu bangga kalau melihat, ganteng banget ya. Wah, seperti Arjuna. Kalah Ari Wibowo. Hati-hati, siapa tuh filter. Ya. Jadi ketika kita punya Roh Kudus ingatkan, hati-hati. Itu orang itu palsu. Ternyata kakek-kakek wajahnya difilter umur 30 tahun yang lalu. Ya itu di medsos ini loh saudara. Saya kadang kalau saya terima dari Facebook, dari orang bule, kadang ceritanya, aduh Bapak, ketika saya melihat status Anda, saya melihat wajah Anda itu orang yang baik. Saya rasanya pengen rindu hidup bersama dengan Anda sampai akhir hidup. Saya bilang, dari mana dia tahu saya orang yang baik? Ya kan? Lama-lama minta identitas. Lama-lama, waduh, bisa minta tolong nggak? Saya sedang di Malaysia, saya sedang di Singapura. Kredit card saya itu nggak bisa, kartu kredit itu namanya? Kartu kredit saya itu nggak bisa digunakan, ada masalah. Boleh nggak saya nembeng ke rekening Anda? Saya bilang gundul no. Dia udah tahu penipuan. Jadi kita harus hati. Dan banyak orang kehilangan uang di rekeningnya gara-gara itu kan. Jadi mesti kita butuh Roh Kudus memberikan kita hikmah supaya kita tidak tertipu. Ya. Amin. Termasuk sama orang gereja pun kita nggak tahu kan. Kita tahu kan malaikat semua. Kita nggak tahu hati orang kan. Butuh Roh Kudus. Mulai dari perhatian. Bisa loh. Mulai dari kepedulian. Bisa tertipu perasaan. Makanya harus hati-hati. Makin orang sungguh-sungguh di gereja, setan makin mendekat loh. Makanya harus makin didoain. Termasuk saya ini harus didoakan lebih banyak. Karena Tuhan Yesus mendekat, Roh Kudus dekat. Setan belang pun juga berusaha mendekat. Ya. Jadi mesti kita minta Roh Kudus. Ya. Roh Kudus memberikan kekuatan. Sorry, saya salah menulis itu. Angkanya harusnya angka 3. Ya. Maaf, saya salah menulis. Roh Kudus memberikan kekuatan menghadapi tekanan dan pencobaan. Ada masanya tawar hati. Siapa yang pernah tawar hati di sini?
masuk di pelayanan, kita bisa tawar hati loh. Anda juga bisa tawar hati melihat saya. Bisa. Karena yang paling peka membuat Anda tawar hati adalah orang yang dekat dengan Anda. Bisa figur. Bisa. Tetapi ketika datang pencobaan itu, Roh Kudus memberikan kekuatan. Untuk wawasan kita terbuka. Pecahnya sebuah gereja, saudara. Pecahnya sebuah persekutuan. Hanya karena ini, masalah-masalah seperti ini. Karena menghadapi tekanan. Yang tadinya bijaksana tiba-tiba kurang bijak. Padahal kita kenal orang yang bijaksana tadinya. Ini faktor ini. Ya. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk menjadi saksi Yesus. Kita suratan Kristus yang terbuka. Bukan ditulis dalam lo daging, tapi dalam hati kita. Ya. Ini catat baik-baik. Ya. Kita dipanggil kita tidak dipanggil hanya untuk mengetahui kuasa Allah, tetapi untuk hidup di bawah otoritasnya. Ketika hubungan dekat dengan Roh Kudus semakin dalam, keberanian, keteguhan, dan kegepekaan rohani juga semakin bertumbuh. Itu pasti. Itu pasti. Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus menolong kita berlari menuju tujuan ilahi. Ya. Ada tujuan yang harus dikejar. Tuhan mempunyai panggilan bagi setiap kita. Kenali panggilanmu. Maka kamu gak pusing dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ikan itu tinggal di laut. Ya kan? Anda makan ikan tongkol, sebelum Anda memakannya tentu masak pakai garam tuh. Padahal hidup di air asin. Ya. Tidak terkontaminasi. Manusia berbeda. Kalau ada yang nggak beres, dia ikut nggak beres. Betul nggak? Banyak kan kejadian gitu kan? Kalau ada satu nggak beres, dia ikut nggak beres. Nah, ini harus kita periksa hati kita. Ya. Justru ketika Anda ada di sebuah tempat, Anda harus membereskan sesuatu yang belum beres. Ya. Itulah kehebatan seorang hamba Tuhan. Ada kuasa yang menyertai. Nah, ada proses yang harus dijalani. Kuasa tidak berarti hidup tanpa masalah. Ya, Tuhan nggak janjikan ada masalah. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam proses. Yang disebut adalah enjoy the process. Sukacita di dalam proses. Walaupun nggak mudah bersukacita, senyum kita pasak untuk senyum. Waktu yang lalu, 2024 yang lalu, Prabowo berpidato kemenangan di KPU. Dia begini, Mas Anies senyumnya berat, sama dulu saya juga begitu. Namanya orang kalah kan, walaupun senyumnya dipaksakan, tapi nggak masalah, lama-lama jadi terbiasa. Asalkan jangan senyum-senyum sendiri. Karena itu ada dua hal. Yang pertama bisa orang gila, yang kedua bisa orang sedang jatuh hati. Ya. Jadi orang yang berkemalangan dalam kesusahan tidak mudah dia tersenyum. Pasti berat. Tidak ada orang dalam kesusahan itu dia tertawa, haleluya, saya ada masalah. Enggak ada. Pasti matanya agak sedikit bengkak karena kurang tidur atau baru menangis. Ya, kemarin saya kunjungi keluarga Bu Tuni. Ya, saya melihat mata mereka udah bengkak semua. Yang pertama karena menangis, yang kedua karena ada duka ditinggalkan oleh keluarga. Kalaupun senyum kepada saya, ya senyum karena hormat sama hamba Tuhan, tapi hatinya sebetulnya
dalam keadaan down. Hanya memang tidak membuat lagu baru, cukup lagu lama. Patah hatiku, merana, berputus asa. Cuma itu aja, dia nggak pakai. Ya. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, waktu kita menang atas semua itu, ada hadiah menanti. Ya. Tujuan akhirnya adalah memenuhi panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Orang yang memiliki hubungan dengan Roh Kudus tidak mudah berhenti karena ia tahu kemana Tuhan. Makanya supaya Anda tahu tujuan hidup ini, nanti beli buku. Kalau nggak sanggup beli mahal, harganya 40.000. Kalau nggak sanggup, saya sarankan ke Senen. Paling 10.000 buku itu dapat. Yaitu Purpose Driven Life. Kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan. Nah, Rick Warren punya. Tak mahal banget, udah di Senen sana. Ada Kohen di orang Senen. Dia tahu lapaknya yang murah-murah semuanya. Ya. Beli buku itu bagus, baca. 40 hari membawa pembaruan hidup. Waktu saya ketua FA dulu, ini pernah dilakukan 40 hari. Kampanye FA. Ya. Nah, saya simpulkan dengan begini. Kuasa dan otoritas rohani tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan Roh Kudus. Ya, Anda boleh belajar dimanapun, tapi Anda butuh Roh Kudus. Filipi 3 ayat 13-14 mengajarkan kita 3 sikap penting. Yang pertama, tinggalkan apa yang di belakang. Tinggalkan. Kejayaan masa lalu, kekecewaan masa lalu, apapun itu, tinggalkan. Itu hanya masa lalu. Karena punya jalannya sendiri, punya tantangannya sendiri, dan punya tujuan sendiri masa lalu. Ya. Hari ini tantangannya berbeda. Arahkan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki, yaitu masa depan. Vision. Lihat masa depan. Walaupun di depan kita kelam, tapi lihat hal positif di depan itu. Ya. Hari ini mungkin toko sepi. Besok belum tentu. Tergantung iman. Iya. Tadi baru saya dengar dapat orderan. Di perumahan lagi. Keren nggak? Keren. Karena ada bintang selatan selalu bersinar. Haleluya. Jangan minta jatah ya. Nah. Ya. Kalau saya beda, saya nggak pernah minta jatah, cuma ingat jangan lupa perpuluhan. Ya. Terus berlari sampai mencapai tujuan dan panggilan Allah. Ya. Gagal hari ini nggak masalah. Nggak masalah. Tapi terus berjalan. Karena hidup ini terus berjalan. Jangan stuck. Jangan mencari kuasa dari Tuhan, tetapi carilah hubungan dengan Tuhan. Dan saya tutup dengan bahasa ini. Ini benar terakhir. Sangat terakhir. Roh Kudus hari ini mengatakan, jangan berhenti, jangan kembali, jangan kehilangan fokus. Ya. Artinya jangan berhenti melangkah dan jangan kembali ke masa lalu, tapi jangan kehilangan fokus. Orang yang mau sukses dalam hidup, ya fokus satu dulu. Fokus dulu. Nanti kalau udah sukses, baru dia rintis yang baru. Maka dari itu, 3 hal yang harus kita lakukan. Lupakan apa yang di belakang. Arahkan diri kepada Kristus.
dan teruslah berlari menuju panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Arahkan. Kedua, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Doa. Lebih tekun dalam doa. Buka suara, buka mulut, nyanyi. Ya. Masa ketika Anda di kafe bisa bergoyang, dengar dangdut aja goyang. Ya. Ketika kita hidup dekat dengan Roh Kudus, kita tidak hanya memiliki kuasa untuk menghadapi keadaan, tetapi juga otoritas untuk menjalankan kehendak Tuhan. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.